Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar. Oke. Baik, saya lanjutkan. Saya share screen dulu. Kita hari ini mau bahas matematika bab hubungan nonlinier yang selanjutnya ya. Jadi kemarin kita sudah bahas mengenai hubungan nonlinier di penerapan ekonomi mengenai keseimbangan pasar dan pajak subsidi. Untuk selanjutnya, kita mau bahas hubungan nonlinier pada fungsi biaya ya. Sebenarnya secara konseptual sama saja, tapi coba saya jelaskan pada penerapan soalnya ya di penerapan ekonominya. Nah, yang perlu kalian ingat-ingat adalah kemarin sepertinya sudah saya catatkan, tapi enggak apa-apa saya catatkan kembali. Ini mengenai rumus-rumus yang berkaitan dengan hubungan nonlinier pada fungsi biaya. Nah, pada fungsi biaya nanti kita akan bertemu banyak sekali mengenai biaya. Ini ada kaitannya dengan mikro kita ya, jadi ada biaya tetap, kemudian ini biasa kita sebut fixed cost. Kalau dalam matematika ini merupakan konstantanya. Kenapa fixed cost itu dianggap konstanta? Karena fixed cost itu adalah biaya yang tetap kita keluarkan meskipun ada produksi atau tidak. Selanjutnya ada biaya variabel. Biaya variabel kita sebut sebagai VC. Kemudian ya seperti yang sudah kalian pahami bahwa biaya variabel adalah biaya yang besarannya mengikuti seberapa besar produksi kita. Kemudian selanjutnya ada biaya total. Biaya total adalah total cost. Total cost ini biasa juga kita sebut sebagai cost. Cost ini adalah penjumlahan dari fixed cost dan variable cost. Oke. Kemudian ada biaya tetap rata-rata. Biaya tetap rata-rata, saya tulis langsung ya, ada biaya tetap rata-rata itu adalah average fixed cost. Biaya tetap rata-rata. Average fixed cost ini didapat dari mana? Average fixed cost ini didapat dari fixed cost secara keseluruhan dibagi dengan Hi atau jumlah barang yang dihasilkan atau quantity. Ada lagi average variable cost. Average variable cost ini didapat dari variable cost dibagi dengan dibagi dengan Hi atau quantity yang kita hasilkan. Kemudian ada lagi biaya rata-rata atau average cost. Nah, average cost ini ya cost dibagi dengan quantity. Pokoknya kalau ada average itu pembaginya selalu Hi. Karena ya rata-rata itu selalu dibagi dengan jumlah barang gitu ya. Kalau misal kita mau mencari nilai rata-rata berarti pembaginya juga jumlah mahasiswa atau jumlah siswa yang ada di kelas. Oke. Average cost sama dengan cost ini juga bisa dicari dengan menggunakan AFC ditambah dengan AVC sama. Kemudian yang terakhir ada biaya marginal atau marginal cost. Itu adalah tambahan biaya ya, marginal tambahan biaya, berarti delta J dibagi dengan delta Q. Ini merupakan rumus-rumus dasar di dalam fungsi biaya. Jadi biaya marginal itu adalah tambahan biaya atau biaya tambahan yang dikeluarkan untuk menghasilkan satu unit tambahan produk gitu.
Untuk pengertiannya saya kira kalian sudah bisa memahami semuanya ya. Oke, biaya rata-rata ya adalah biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan tiap unit produk atau keluaran. Kemudian mungkin kita langsung ke contoh soal. Boleh ya, kita langsung ke contoh soal. Oh iya, ada lagi ini rumus yang kalian harus perhatikan. Kalau penggunaannya dalam persamaan, misal ada contoh ini merupakan persamaan biaya. C sama dengan Aq kuadrat min BQ plus C, seperti yang sudah saya jelaskan kemarin. Ini adalah komponen variabel cost. Sementara C, konstanta di sini adalah variabel fixed cost. Fixed cost di sini. Oke, kemudian jadi kalau mau mencari AC, average cost, itu bisa caranya dengan VC ini, Aq kuadrat min BQ per C. Per Hi. Jadi semuanya kan semuanya dibagi dengan Hi kalau mau mencari average ini. Nah, ada lagi kalau kita mau mencari misal AFC, ini tidak. Yang hijau-hijau ini khususan ya. Jadi kalian nanti ini kan sendiri. Mohon maaf ruwet karena tidak cukup. Kalau mau mencari AVC berarti adalah komponen A Q kuadrat, Aq kuadrat min BQ per Q gitu. Kalau mau mencari AVC, karena AVC kan rumusnya VC dibagi dengan Q. Nah, VC dalam komponen persamaan ini ada di dua depan ini. Kemudian ada lagi AFC ini ya C per Q. C kecil ini per Q, C kecil per Q gitu. Nah, ini kalau disederhanakan bisa lagi nih. Aq kuadrat dibagi dengan Q tinggal Aq, kemudian BQ min BQ dibagi dengan Q tinggal B. Nah, gitu. Kira-kira itu sih rumus dasarnya. Mungkin kita langsung ke soal saja. Nanti untuk latihan agar bisa mengerjakan ketika latihan gitu. Nanti Bu Ambari kasih soal, silakan kalian mengerjakan ya. Ini saya hapus dulu. Misalnya nih ada soalnya begini. Biaya total yang dikeluarkan oleh sebuah perusahaan ditunjukkan oleh persamaan. Nah, kita punya persamaan nih untuk mencari biaya total yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan. C sama dengan 2Q kuadrat min 24Q plus 102. Oke. Nah, yang ditanyakan pada tingkat produksi berapa unit biaya totalnya minimum. Yang ditanyakan pada berapa Q C-nya adalah minimum gitu. Kemudian hitunglah besarnya biaya total minimum tersebut. Nah, kita mau mencari pada Q berapa, Q-nya dicari, kemudian biaya minimum itu kira-kira berapa. Nah, kita nanti akan cari Q, kita juga akan cari C. Kemudian ditanyakan lagi, coba hitung biaya tetap
fixed cost, kemudian biaya variabel, variable cost, kemudian dicari biaya rata-rata atau average cost, kemudian disuruh cari lagi biaya tetap rata-rata, average fixed cost, dan biaya tetap biaya variabel rata-rata, average variable cost. Average variable cost, oke. Nah, kemudian kita sekarang mulai mengerjakan. Kita mulai mengerjakan ya. Jawab. Nah, kalau mau mencari titik minimum, yang masih ingat kalau di jenjang pendidikan sebelumnya, kita mau mencari rumus ekstrim, minimum atau maksimum, biasanya kalau kita mau mencari biaya, itu kita mau mencari titik paling rendah atau biaya minimum. Kalau kita bicara tentang laba, nanti kita akan mencari titik maksimum atau laba maksimum gitu. Nah, mencari titik-titik ekstrim dalam parabola itu menggunakan rumus min B per 2A. Min B per 2A. A-nya mana? A-nya itu yang punya pangkat paling tinggi, kemudian mengikuti B, kemudian ini C. Nah, itu kalau kita mau mencari pada berapa Ki biayanya minimum, nah kita cari ini dulu, min B per 2A. B-nya berapa? Min sama min jadinya plus 24, kemudian 2A, 2 kali 2, 4. 24 dibagi 4, hasilnya 6. Nah, perusahaan tersebut mengeluarkan biaya paling minimal ketika memproduksi sebesar 6 unit gitu. Nah, Bu, saya sudah ketahuan nih perusahaan ini paling mempunyai biaya minimum itu ketika 6 unit bisa meminimalkan biaya produksi. Nah, kemudian Bu Anggari tanya lagi, nah biaya produksi yang paling minimal itu berapa, Mas? Berapa, Mbak? Nah, kita cari. C sama dengan 2Q kuadrat min 24Q plus 102. Kita masukkan Q-nya. 2 kali Q-nya berapa? 6. 6 kuadrat 36. Kemudian min 24 dikali 6 plus 102. Coba ini dihitung dulu. Coba saya hitung dulu ya. 2 kali 36 berapa? 72. Kemudian 24 dikali 6, 84 ya? Oh, 24, 2 kali 6, 12, 144. 144, iya. 144. Nanti kalau saya salah hitung, dikoreksi ya. Nah, keadaannya seperti ini nih. Coba saya hitung lagi. 102 ditambah 72, 174 dikurangi 144. Hasilnya 30. Hasil saya 30. Nanti coba kalau saya salah, dikoreksi. Hasilnya ini 30. Nah, jadi kita mengeluarkan biaya sebesar 30 pada Q 6 unit gitu. Nah, kalau kita dicari lagi, kalau kita disuruh cari lagi nih soal selanjutnya, FC-nya berapa? FC-nya sudah ketahuan langsung adalah 102. Ini kan komponen K tadi seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Kemudian VC-nya berapa, Bu? VC-nya kita ambil 2Q kuadrat min 24Q. Q-nya dimasukkan. 2, langsung ya. Ini 72 min 144. 72 tambah 72, 144. Berarti negatif 72. Kemudian kalau ditanyakan average cost,
Average cost-nya tinggal aja C dibagi dengan Q. C-nya 30, Q-nya 6. Jadi biaya untuk memproduksi masing-masing keluaran adalah sebesar 5. Kemudian kalau kita mau mencari AFC, FC-nya berapa, Bu? Berarti FC dibagi dengan Q. FC-nya 102 dibagi dengan 6. 102 dibagi 6 berapa? 17. 17. Kemudian ditanya lagi apa? AVC. AVC. VC per Q. VC-nya berapa? Min 72 dibagi dengan Q-nya 6. Jadinya 72 dibagi 6 min 12. Oke. Kalau sementara itu, kalau ditanya lagi nih, Bu, seandainya dari produksi ini, dari kedudukan ini, produksinya ditambah dengan 1 unit. Oke, jadi Q-nya ditambah dari 6 ke 7. Q-nya ditambahkan. Saya ganti pennya ganti ini. Misal kita tetap satu layar aja. Misal misal Q-nya ditambahkan nih Bu dari 6 ke 7, Q-nya 7. Kemudian C-nya berapa? C sama dengan tetap 2 kali 7 kuadrat. Persamanya tetap ini ya. Kemudian plus 24. Oh, negatif ya. Maaf, keliru. Negatif 24 dikali 7 ditambah 102. 2 kali 49 dikurangi 24 dikali 7. 168. 102. 9 dikali 2 berapa? 98. 98 200 dikurangi 168. 32. Hasilnya 200. Ini hitungan Bu Angeri dikurangi 168. Hasilnya 32. Kemudian setelah ada penambahan Q, ditanya lagi, nah marginal cost-nya berapa? Kira-kira kalau nambah produksi dari 6 ke 7, cost-nya berapa, Bu? Tambahan cost yang harus dikeluarkan gitu. Tambahan cost-nya ada di marginal cost sama dengan delta C per delta Q sama dengan delta cost-nya. Cost-nya tadi 30. Berarti 32 dikurangi 30, delta Q-nya 7 dikurangi 6. 2/1. Jadi tambahan biayanya adalah 2. Ini adalah jawaban intinya. Ini 2. Oke, ini jawaban masing-masing. Masing dari soal ini gitu. Sementara itu untuk biaya ya. Oke, nanti untuk besok kalian mengerjakan soal. Saya kasih soalnya. Saya diktekan ya soalnya. Biaya total yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan ditunjukkan oleh soalnya.
Tulisan saya kok jelek, sebentar yang bagus. Biaya produksi yang ditunjukkan, biaya produksi sebuah perusahaan ditunjukkan oleh persamaan C sama dengan 5Q kuadrat min 1000Q plus 85.000. Yang ditanyakan berapa biaya totalnya, berapa total cost atau cost jika perusahaan, berapa cost jika perusahaan memproduksi 90 unit. Kemudian hitunglah biaya tetap, fixed cost, variable cost, biaya tetap rata-rata, biaya rata-rata, average cost, average fixed cost, biaya tetap rata-rata, dan average variable cost, biaya variabel rata-rata. Oke, nah kemudian ada keadaan lagi. Nah, misal ditanyakan lagi berapa besarnya biaya total minimum dan berapa atau tidak dulu. Ini dulu deh. Ini dulu coba. Ini coba dulu dikerjakan. Nanti sisanya ini dulu dikerjakan sesuai yang tadi ya. Untuk besok. Baik, sekian dari saya. Coba kalian kerjakan dulu. Ada kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa absen. Absennya diperhatikan NIM, pertemuan, dan kelasnya.